Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rahma Andriani. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang P3K, yang mana di dalam materi ini akan terdapat 5 poin yang saya bahas. Oke, jadi 5 poin yang akan kita bahas sudah saya rangkum di buku ini. Jadi saya akan menjelaskan kepada kalian semua 5 poin tersebut. Memasuki poin yang pertama, yaitu pertolongan apa yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang terkena luka iris, luka bakar, memar, terkilir, mimisan, dan digigit oleh binatang buas. Oke, jadi ketika ada seseorang yang terkena luka iris, maka pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah cuci luka tersebut dengan air untuk menghilangkan kotoran. Lalu tekan luka dengan kain kasah, oleskan obat merah, dan tutup dengan perban yang steril. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang terkena luka bakar? Nah, jadi ketika ada seseorang yang terkena luka bakar, maka hal yang pertama kali yang harus dilakukan adalah gunakan kompres dan hindari penggunaan es batu karena itu akan mengakibatkan kulit kita menjadi infeksi. Tutup luka dengan kain bersih atau perban dan konsultasikan ke dokter apabila luka itu tak kunjung membaik. Lalu, apalagi yang harus kita lakukan ketika ada seseorang yang memar dan terkilir? Maka pertolongan pertama yang harus kita lakukan itu mengompresnya dengan air dingin dan hangat, air dingin atau hangat. Lalu konsumsi obat pereda nyeri, meninggikan bagian yang memar atau terkilir, dan yang terakhir yaitu beristirahatlah. Lalu apalagi yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang mimisan? Maka hal yang harus kita lakukan pertama kali yaitu dudukan orang itu dengan tegak, cuping hidungnya yang di sini. Lalu gunakan kompres dingin dan jangan bernapas dulu melalui hidung. Yang terakhir, ketika ada seseorang yang terkena gigitan ular, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi pertolongan pertama yang dapat kita lakukan, hubungi ambulan, lalu kita jangan ikutan panik dan dekati orang yang terkena ular itu, tekan area yang tergigit. Lalu jangan mencuci bekas gigitan itu karena akan mengakibatkan infeksi pada luka tersebut. Oke, poin kedua di sini menjelaskan letak urat nadi dan bagaimana cara menghentikan pendarahan pada urat nadi. Jadi urat nadi yang ada di tubuh kita ini itu terdapat di letaknya berdekatan dengan tulang, yakni ada di leher, bawah siku, pergelangan tangan, paha, dan juga kaki. Lalu bagaimana caranya ketika urat nadi kita itu Lalu bagaimana caranya ketika urat nadi kita itu terluka? Bagaimana cara kita menghentikan pendarahan tersebut? Maka hal yang harus dilakukan itu adalah cuci tangan terlebih dahulu, tekan area luka, dan angkat sedikit ke atas, bersihkan luka tersebut, dan oleskan salep antibiotik, dan tutup luka dengan perban. Oke, poin ketiga yaitu pertolongan pertama yang harus kita lakukan ketika ada orang yang pingsan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama kali kita lakukan itu kita harus membawa orang yang pingsan itu ke tempat yang nyaman untuk dibaringkan. Lalu cari minyak kayu putih untuk menyadarkan orang tersebut. Jadi baringkan orang tersebut di tempat yang nyaman seperti ini. Lalu kalian cari minyak kayu putih untuk menyadarkan orang tersebut. Saya akan menyontohkan bagaimana cara untuk membangunkan orang pingsan. Oke,
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk memberi minyak kayu putihnya cukup di sininya. Lalu longgarkan sepatu jika orang tersebut memakai sepatu. Oke, jadi poin keempat yang akan kita bahas yaitu cara melipat segitiga mitela dan membalutkannya di luka telapak tangan, pelipis, dan juga kepala. Jadi cara melipat segitiganya itu seperti ini ya. Kalau itu seperti ini. Seperti ini ya, agar bisa menutupi luka-luka yang ada di tubuh. Oke, akan saya coba untuk memperban di telapak tangan dulu. Oke, saya akan mencoba membalutkan segitiga mitela ini ke luka yang ada di telapak tangan. Bisa seperti ini. Ini lalu kita jadi kurang lebih seperti ini cara membalutkan luka di telapak tangan. Oke, saya akan membalutkan kain ini ke luka yang ada di pelipis. Seperti ini. Buka pintunya. Oke, jadi seperti ini ya kurang lebih. Jika lukanya di pelipis sebelah kanan, maka seperti ini. Lalu ujungnya bisa lalu ujungnya diikat agar balutan ini tidak terlepas. Jadi kurang lebih seperti ini mengikatnya. Lalu saya akan membalutkan segitiga ini ke luka yang ada di kepala. Lebih seperti ini. Kurang lebih sama seperti yang di pelipis tadi. Lalu ikat dengan kuat agar balutan ini tidak terlepas. Kalau bisa ininya ditutup sininya agar lukanya, darahnya tidak kemana-mana. Jadi seperti itu. Jadi poin kelima, yaitu poin terakhir dalam pembahasan kita kali ini, saya akan menyebutkan berbagai macam tanaman atau tumbuhan yang ada di Indonesia yang dapat kita gunakan sebagai P3K. Jadi tanaman yang pertama yaitu ketapang, kedua kunyit putih, lalu ada juga sirih, ada juga petai, daun petai, lalu kumis kucing, lidah buaya, lalu ada bidara upas, dan juga daun dewa. Untuk bentuknya ada di atas ini. Itulah materi pembahasan tentang P3K yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada di video ini. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang telah menonton video saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.